Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang kriteria predikat kinerja sangat baik Bapak Ibu. Video ini kita buat untuk menanggapi pertanyaan, Bu, apa kriteria untuk predikat kinerja di atas ekspektasi? Yang kedua, Assalamualaikum, mohon pencerahan. Saya Wakagur, guru penggerak, pembina OSN, RHK saya 200 poin, termasuk sertifikat guru penggerak. Saya mendidik murid OSN menjadi juara kabupaten, juara 1, 2, dan 4 di kelas saya mengajar di tahun 2024. Hasil dari kepala sekolah, predikat saya baik. Apakah dari prestasi yang saya dapatkan itu, apakah saya berhak mendapatkan predikat sangat baik? Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru memahami kriteria predikat kinerja guru, seperti apakah yang berhak mendapatkan predikat sangat baik. Maka memahami hal ini sangat penting Bapak Ibu. Bagi guru, maka akan bisa memahami apa yang harus saya lakukan, yang harus saya penuhi untuk saya bisa meraih predikat sangat baik. Nah, pemahaman hal ini juga sangat penting bagi kepala sekolah agar kepala sekolah memiliki panduan untuk bisa memberikan penetapan predikat kinerja dengan bijak Bapak Ibu sesuai kualitas kinerja masing-masing Bapak Ibu Guru. Sehingga apabila kedua belah pihak, baik guru maupun kepala sekolah memahami kriteria predikat kinerja untuk yang berpredikat kinerja sangat baik, maka nantinya pemberian predikat kinerja akan memberikan suasana kondusif dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Bapak Ibu, macam predikat kinerja guru itu ada yang kategori sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Memahami predikat kinerja dan memiliki target untuk mendapatkan predikat kinerja sangat baik, tentu itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu ya, karena nanti akan berimbas pada pembobotan dalam angka kredit Bapak Ibu. Yang mana apabila Bapak Ibu Guru mendapatkan predikat sangat baik atau amat baik Bapak Ibu, di skor 91 sampai 100, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bobot 125% dari kebutuhan angka kredit kenaikan pangkat. Maka apabila seorang guru bisa mendapatkan predikat amat baik secara terus-menerus Bapak Ibu, maka yang secara umumnya apabila kita mendapatkan predikat baik, kita memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat itu butuh waktu 4 tahun, maka ketika mendapatkan predikat kinerja amat baik secara terus-menerus, maka dimungkinkan kurang dari 4 tahun seorang guru sudah terpenuhi angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Nah, sekarang yang harus kita pahami adalah predikat akhir kinerja guru itu terbentuk dari apa, terakumulasi dari apa. Bapak Ibu, predikat kinerja guru yang kita dapatkan di setiap periode penilaian, yaitu Januari sampai Juni, Juli sampai Desember, adalah merupakan hasil akhir perpaduan antara rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, untuk yang rating praktik kinerja itu sendiri nanti didapat dari nilai dokumen tindak lanjut dan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, bagaimanakah perpaduan antara rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja sehingga menghasilkan predikat akhir atau predikat kinerja di setiap periode penilaian Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu bisa mencermati kuadran kinerja pegawai. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini garis ke atas ini adalah rating praktik kinerja. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataukah di atas ekspektasi. Kemudian untuk garis horizontal, ini adalah rating perilaku kerja.
Apakah perilaku kerja Bapak Ibu di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataukah di atas ekspektasi? Nah, fokus pembahasan video ini adalah keinginan Bapak Ibu untuk mendapatkan predikat sangat baik. Nah, apabila kita menginginkan predikat kinerja sangat baik di sini Bapak Ibu, maka syaratnya adalah rating praktek kinerja Bapak Ibu berada di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja Bapak Ibu berada di atas ekspektasi. Nah, apabila rating praktek kinerja dan perilaku kerja sama-sama di atas ekspektasi, maka nantinya predikat kinerja Bapak Ibu sangat baik. Bapak Ibu, di akun PMM Kepala Sekolah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nama guru, dia mengampu mata pelajaran apa, nanti rating praktek kinerjanya bagaimana, perilaku kerja bagaimana, dan predikat kinerjanya seperti apa. Nah, dari dua ini Bapak Ibu ya, jadi nanti setelah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah terhadap praktek kinerja nanti sudah 100% Bapak Ibu ya, ini belum 100%, maka nanti akan muncul di sini rating praktek kinerja, misalnya di atas ekspektasi. Kemudian yang kedua, apabila kepala sekolah sudah melakukan penilaian perilaku kerja, ini berarti sudah Bapak Ibu ya, sudah, maka nanti di sini akan muncul misalnya rating perilaku kerja di atas ekspektasi. Nah, hasil dari rating praktik kinerja di atas ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi, maka nantinya predikat kinerjanya sangat baik. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, kriteria rating praktek kinerja di atas ekspektasi. Nah, Bapak Ibu, rating praktek kinerja itu didapat dari akumulasi nilai dokumen tindak lanjut Bapak Ibu guru, ini ada satu nilai, dan yang kedua adalah nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Ini ada 3 nilai Bapak Ibu. Nah, kita cek Bapak Ibu seperti apa maksudnya. Kita masuk di akun PMM, silahkan cek di praktek kinerja. Nah, Bapak Ibu, rangkaian dari yang Bapak Ibu lakukan di dalam praktek kinerja, tentu yang pertama dulu adalah pengisian dokumen persiapan observasi Bapak Ibu ya. Kemudian dilakukan observasi oleh kepala sekolah dan diisi ratingnya, rating dari hasil observasi. Kemudian Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, penilaian pertama yang menentukan rating praktek kinerja adalah bagaimana Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut ini. Ini ada satu nilai di sini Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita mengajukan dokumen tindak lanjut, maka kita melakukan upaya tindak lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian setelah melakukan upaya tindak lanjut, kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, pengisian dokumen refleksi tindak lanjut ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 nilai. Nah, hasil penilaian dari dokumen tindak lanjut dan dokumen refleksi tindak lanjut itu nanti yang terakumulasi menghasilkan rating praktek kinerja. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu, kita cek di dokumen tindak lanjut. Nah, bagian seperti apa dari pengisian dokumen tindak lanjut kita yang menentukan nilai kita, yaitu ini Bapak Ibu bagian refleksi guru. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu memaparkan hasil refleksi dari pasca observasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengajar di kelas, diobservasi oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memberikan rating Bapak Ibu ya. Ini kepala sekolah memberikan rating Bapak Ibu ya, apa yang sudah efektif, apa yang belum efektif, apa yang belum dilakukan Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah juga memberikan rekomendasi. Nah, tentu Bapak Ibu, usai mengajar yang diobservasi kepala sekolah, kemudian kita mencermati ratingnya, disitulah pada akhirnya kita melakukan refleksi. Nah, seperti inilah
Kepala sekolah selaku atasan Bapak Ibu akan mencermati pemaparan refleksi pasca observasi Bapak Ibu ya. Nanti berdasarkan pemaparan refleksi Bapak Ibu, kepala sekolah akan menentukan apakah Bapak Ibu mendapatkan skor terbawah, anggaplah angka 1, atau skor tengah, 2, ataukah skor tertinggi, atau 3. Kita upayakan bahwa kita mendapatkan minimal centang tengah atau skor 2, syukur-syukur kita mendapatkan skor maksimal atau skor 3. Bedanya apa? Jika kita menginginkan mendapatkan skor 2, Bapak Ibu, maka kita harus bisa melakukan refleksi dengan benar dan memaparkan dengan baik. Seperti apa pemaparannya? Hendaknya Bapak Ibu memaparkan di sini bahwa permasalahan-permasalahan belum optimalnya, belum terpenuhinya Bapak Ibu ya fokus perilaku yang sedang diobservasi oleh kepala sekolah ataupun adanya rekomendasi itu dikarenakan oleh faktor yang berasal dari dalam diri kita dan berada di dalam kendali kita Bapak Ibu, bukan faktor eksternal. Ini sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Itu nanti apabila kita mampu menjelaskan bahwa sebab-sebab belum optimalnya atau belum terpenuhnya fokus-fokus observasi yang diobservasi oleh kepala sekolah, fokus perilakunya itu berdasarkan karena alasan-alasan yang terkait dengan diri kita sendiri, kompetensi kita, dan itu berada di dalam kendali kita, bisa kita sikapi nanti di rencana tindak lanjut. Dan maka itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan skor 2. Nah, apabila Bapak Ibu selain bisa menjelaskan bahwa faktor itu dari kendali kita dan juga menjelaskan itu berdampak seperti apa di dalam pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, maka nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor tertinggi yaitu poin 3. Nah, disinilah Bapak Ibu nilai pertama yang menentukan rating praktek kinerja. Jadi pastikan Bapak Ibu di dalam pengisian diskusi tindak lanjut bisa memberikan refleksi yang baik Bapak Ibu ya, sehingga minimal mendapatkan centang tengah atau skor 2, syukur centang paling bawah yaitu 3. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penilaian dokumen tindak lanjut. Sekarang nilai berikutnya adalah 3 nilai yang kita dapatkan di dalam pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu form penilaian dokumen refleksi tindak lanjut kita. Bapak Ibu ada 3 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai refleksi guru. Nilai yang kedua adalah nilai upaya belajar guru, dan nilai yang ketiga adalah nilai peningkatan kinerja. Nah, kita harus berupaya Bapak Ibu sebagaimana penilaian pada dokumen tindak lanjut kita tadi yang sudah kita bahas, kita berupaya bagaimana agar ketiga nilai baik refleksi guru, kemudian upaya mempelajari, dan peningkatan kinerja itu Bapak Ibu kita mendapatkan poin tertinggi di centang paling bawah. Apabila di dokumen refleksi tindak lanjut kita mendapatkan 2 Bapak Ibu, maka untuk mendapatkan predikat atau rating praktek kinerja sangat baik, maka dari 3 nilai di refleksi tindak lanjut kita harus berupaya mendapatkan 3 di 2 nilai Bapak Ibu ya. Misalnya ini kita dapat 2 centang tengah, kemudian yang 2 berikutnya kita mendapatkan centang 3 dan centang di 3. Baru nanti kita bisa mendapatkan predikat rating praktek kinerja sangat baik. Kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Pastikan Bapak Ibu nilai refleksi yang akan dinilai oleh kepala sekolah adalah dari bagaimana Bapak Ibu mampu memaparkan 3 tantangan paling sulit ketika Bapak Ibu akan melakukan suatu perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan dari hasil tindak lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melakukan upaya tindak lanjut, kemudian mau melakukan perubahan di kelas. Nah, tentu Bapak Ibu
bisa merumuskan kesulitan apa yang dihadapi ketika melakukan perubahan. Silakan Bapak Ibu rumuskan di sini 3 tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan perubahan Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa bahwa tantangan-tantangan yang Bapak Ibu uraikan di sini jangan sampai tantangan faktor eksternal, karena nanti hanya akan mendapatkan skor 1. Maka upayakan bahwa tantangan-tantangan yang dipaparkan di sini adalah tantangan-tantangan yang berada dalam kendali Bapak Ibu. Terkait kompetensi, terkait karakteristik peserta didik, terkait aktivitas pembelajaran, atau hal-hal apa yang Bapak Ibu hadapi di dalam pembelajaran. Yang itu semuanya berasal dari dalam diri Bapak Ibu dan berada dalam kendali Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu akan mendapatkan setidaknya skor 2 atau centang tengah. Lebih bagus lagi apabila Bapak Ibu memaparkan hal-hal kendala tadi juga dilengkapi dengan apa dampak kendala-kendala itu terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, begitu pencapaian kompetensi yang memang diharapkan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu paparkan sehingga nanti harapannya mendapatkan skor 3. Nah, yang kedua, nilai apa yang akan diambil oleh kepala sekolah di dalam dokumen refleksi tindak lanjut kita adalah dari upaya mempelajari Bapak Ibu. Nah, upaya mempelajari ini diambil dari mana? Yaitu dari pemaparan Bapak Ibu terkait dengan inspirasi dan terkait dengan capaian. Nah, di dokumen tindak lanjut Bapak Ibu sudah mengajukan kepada kepala sekolah untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, misal di sini upayanya adalah mengkaji literasi terkait dengan pembelajaran berbasis HOT Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah melakukan upaya tindak lanjut, nah upaya tindak lanjut ini membawa dampak apa? Apakah mampu menghasilkan inspirasi baru, begitu Bapak Ibu ya, inspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan perbaikan pembelajaran sehingga terjadi perubahan yang signifikan Bapak Ibu ya dibandingkan pada waktu observasi pertama. Nah, di sini Bapak Ibu paparkan apa inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu upaya tindak lanjutnya adalah akan diskusi dengan atasan, akan mengkaji praktek baik, akan diskusi dengan rekan sejawat. Nah, ketika semuanya itu dilakukan, apa inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan untuk Bapak Ibu terapkan di kelas? Nah, ini dipaparkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti bagaimana agar kita mendapatkan penilaian yang baik, setidaknya centang tengah atau centang paling bawah Bapak Ibu ya, skor 2 atau 3, maka Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu dari upaya tindak lanjut Bapak Ibu mampu menghasilkan inspirasi dan inspirasi itu diterapkan Bapak Ibu dan penerapannya berhasil begitu Bapak Ibu ya, maka nah ini makanya di sini juga nanti dari hasil capaian dari inspirasi Bapak Ibu terapkan apa perubahan praktek yang sudah dilakukan, capaiannya seperti apa, sehingga pemaparan itu apabila terpenuhi sesuai ekspektasi pimpinan atau melampaui ekspektasi pimpinan Bapak Ibu, maka nanti bisa mendapatkan centang 2. Nah, bagaimana apabila mendapatkan centang 3? Apabila Bapak Ibu berbagi praktek baik dari inspirasi dan capaian ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor 3. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, penilaian yang ketiga yang mana? Penilaian ketiga adalah dari pemaparan Bapak Ibu terhadap perubahan perbaikan Bapak Ibu ya di sini. Dan juga dari capaian. Nah, di sini Bapak Ibu, keberhasilan Bapak Ibu melakukan perubahan praktek kinerja di dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka di sini apabila Bapak Ibu bisa memaparkan bahwa Bapak Ibu berhasil, inspirasi itu dilakukan, tantangannya bisa disikapi, kemudian semuanya berjalan dengan sangat baik Bapak Ibu, maka bisa saja Bapak Ibu mendapatkan centang 2. Sehingga benar-benar sesuai ekspektasi pimpinan bahwa dari diskusi tindak lanjut, Bapak Ibu melakukan upaya tindak lanjut, menimbulkan suatu inspirasi, perubahan, kemudian inspirasi itu dilaksanakan, ada tantangan disadari, kemudian semua bisa dilaksanakan dengan baik, berarti itu melampaui ekspektasi pimpinan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan skor 2.
Nah, apabila selain melampaui ekspektasi pimpinan, Bapak Ibu mendapatkan apresiasi, mendapatkan respon yang baik, yang positif dari peserta didik, maka nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor 3 atau centang paling bawah Bapak Ibu ya. Nah, centang paling bawah ini. Nih. Nah, ini Bapak Ibu. Minimal untuk mendapatkan predikat sangat baik Bapak Ibu, upayakan di sini kita mendapatkan maksudnya itu skor 2 atau skor 3. Misalnya kita anggap mendapatkan skor 2 Bapak Ibu ya. Apabila kita mendapatkan skor 2 di dokumen tindak lanjut, maka berupaya di 3 nilai di dokumen refleksi tindak lanjut tadi hanya ada 1 item yang mendapatkan skor 2, sementara yang 2 item lainnya mendapatkan skor 3. Maka nanti bisa terakumulasi untuk mendapatkan rating praktek kinerja di atas ekspektasi. Nah, berikutnya bagaimanakah agar rating perilaku kerja kita mendapatkan rating di atas ekspektasi? Bapak Ibu, ketika kita mengajukan perencanaan kinerja di awal semester Bapak Ibu ya, selain kita mengisi poin praktek kinerja, kita juga mengisi poin perilaku kerja Bapak Ibu ya. Nah, misal yang saya ajukan adalah seperti ini Bapak Ibu. 7 Bapak Ibu ya. 7 indikator perilaku kerja yang kita ajukan untuk dinilai di setiap periode penilaian. Nah, kepala sekolah sebagai atasan pejabat penilai kita dalam satuan periode penilaian akan mengamati Bapak Ibu dan di akhir semester akan memberikan penilaian. Bapak Ibu, seperti inilah form penilaian perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah akan menilai, menetapkan penilaian di setiap aspek perilaku kerja Bapak Ibu ya. Nah, ada 7. Nah, kemudian di tiap-tiap aspek maka nanti akan dinilai perwujudan dan dampaknya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkatan Bapak Ibu, baik di perwujudan maupun di dampak. Untuk penilai perwujudan Bapak Ibu mulai level terendah tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya mempelajari tapi masih kesulitan, kemudian mewujudkan adanya perubahan perilaku dan menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Sementara untuk dampaknya juga ada 5 level Bapak Ibu. Level terendah terlihat adanya upaya tapi tidak berdampak. Level kedua terlihat adanya upaya dan berpotensi untuk berdampak. Kemudian level berikutnya berdampak kecil pada kinerja atau timnya, berdampak besar pada kinerja atau timnya, dan tertingginya adalah berdampak pada satuan pendidikan. Nah, apabila ketujuh aspek ini Bapak Ibu, ketujuh aspek perilaku, kemudian masing-masing aspek perilaku baik perwujudan maupun dampaknya Bapak Ibu ada di level 4 minimal, yaitu menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Begitu pula di dampaknya juga setidaknya ada di grade keempat Bapak Ibu ya, berdampak besar pada kinerja atau timnya. Maka nantinya Bapak Ibu akan bisa mendapatkan rating perilaku kerja di atas ekspektasi. Nah, dengan di semua aspek penilaian baik perwujudan maupun dampaknya, minimal Bapak Ibu mendapatkan penilaian dari pimpinan di grade 4 Bapak Ibu ya, maka nanti hasil akhirnya Bapak Ibu bisa mendapatkan rating perilaku kerja di atas ekspektasi. Nah, berarti Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu rating praktek kinerja sudah di atas ekspektasi, rating perilaku kerja sudah di atas ekspektasi, nantinya predikat kinerja Bapak Ibu sangat baik. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang bagaimanakah seorang guru bisa mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.